yang organisasinya rapi. Bagaimana rapinya pencopet itu ketika sudah mengambil sebuah dompet dari saku seorang korban, dari saku belakang, begitu cepatnya dia itu memberikan kepada kawannya dan kawannya kepada kawannya lagi dan begitu seterusnya, sehingga hanya dalam 1 detik atau beberapa menit dompet itu sudah hilang. Mau dilacak tidak ketahuan. Kenapa? Karena organisasinya rapi. Dan seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali Mesir, bukan Imam Hujjatul Islam. Beliau mengatakan bahwa Islam itu bukan hanya prinsip-prinsip spiritual yang boleh berkutat hanya di dalam dada. Kenapa? Karena Islam bukan hanya doktrin spiritual saja seperti di Hindu ataupun di Buddha, hanya beribadah kepada Tuhannya, tetapi tidak ada hubungan dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi Islam tidak bisa tidak harus mengejawantah dalam tindakan-tindakan lain. Itulah kenapa kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan Rais Am PBNU, mengatakan tentang ukhuwah itu ada 3 macam. Ada 3 tingkatan. Yang pertama tentu adalah ukhuwah Islamiyah, berdasarkan keimanan sesama muslim bersaudara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan atau solidaritas atas dasar kesamaan kewarganegaraan, sama-sama warga Indonesia, apapun agamanya, bagaimanapun akhlaknya, bagaimanapun moralitasnya, semuanya adalah saudara sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan atau solidaritas atas dasar kemanusiaan. Inilah yang ditunjukkan, yang terakhir ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika pada suatu saat beliau berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba seorang jenazah dibusung melewati beliau dan beliau langsung berdiri dari duduknya dan berdiri tunduk kepala dan penuh hormat kepada jenazah yang lewat itu. Seorang sahabat lalu berbisik kepada Rasulullah, ini jenazah seorang Yahudi, Rasulullah, bukan Muslim. Apa kata beliau? Rasulullah mengatakan, tapi kan manusia. Jadi kemanusiaan itu sendiri memang layak dihormati. Allah saja menghormati ketika mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Para ahli tafsir mengatakan ketika Allah berfirman dan menisbatkan kepada dirinya dengan sebutan silat mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, bukan ni, maka berarti bukan hanya dari dia sendiri Allah saja, tetapi harus dilibatkan peran serta daripada manusia secara umum. Jadi Allah laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu Adam, dan oleh karena itu maka juga kita harus berperan menghormati sama dengan penghormatan Allah kepada bani Adam. Ini bagian yang pertama dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, wala jama'at illa bi'imam, tidak akan ada satu kelompok organisasi kecuali imarah dengan kepemimpinan. Itulah kenapa kemudian organisasi menjadi sangat penting. Organisasi menjadi sangat penting. Karena dengan tanpa kepemimpinan, maka sebuah kelompok akan menjadi seperti anak ayam yang kehilangan induknya, tercerai-berai, dan tidak bisa bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Dan itulah yang terjadi pada zaman jahiliyah. Oleh karena itu maka kejahilian ini tidak boleh terjadi di zaman modern.
Kemudian intinya wala imarata illa bi'a'ah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan adanya kepatuhan dari para anggotanya. Tanpa kepatuhan dari para anggota kepada pemimpin yang telah diamanati untuk memimpin, tidak mungkin organisasi akan berjalan. Itulah kenapa kemudian di NU ini berjenjang. Bahkan kita lihat misalnya di NU itu ada lembaga eksekutif sebagai mesin yang menjalankan roda organisasi. Kemudian ada lembaga legislatif sebagai dewan syuranya atau DPR, baik DPR RI atau DPRD. Ini yang menentukan kebijakan. Kiai Abdul Hafiz Fadil ini nanti akan menetapkan jalan daripada organisasi yang menjadi musuh. Dilaksanakan oleh Kiai Abdul Jalal bersama perangkatnya untuk menjalankan roda organisasi. Ini penting dipatuhi agar supaya organisasi berjalan. Jika tidak, maka tidak akan berjalan. Dan hanya satu yang tidak ada, lembaga yudikatif, peradilan. Karena memang tidak ada sanksi atas pelanggaran apapun, tetapi setiap organisasi punya sanksi indisipliner. Apapun itu, partai politik, organisasi massa, organisasi keagamaan, ada sanksi indisipliner, walaupun tidak pengadilan. Pasti ada. Paling tidak dipecat. Di agama saja begitu loh. Riddah artinya menyebar dari agama. Yang betapa banyaknya jenis-jenis riddah itu seperti disebutkan dalam kitab Sulam At-Tauhid. Ketika seseorang sudah keluar dari agama, yartadid an dinihi dalam Al-Quran, maka ada sanksi indisipliner di dalam agama Islam, yaitu dibunuh, kecuali kalau bertobat dan kembali kepada Islam. Alhamdulillah kita. Ini sanksi indisipliner di dalam agama, dan itu juga ada di dalam organisasi, apakah itu partai politik ataupun organisasi massa atau apa saja, pasti ada. Sebab kalau tidak, maka siapapun bisa berbuat apapun di dalam organisasi. Oleh karena itu, maka kepatuhan terhadap peraturan PBNU itu menjadi sangat penting. Ini penting dipelajari. Biasanya ini merupakan ranah terutama, ya, bukan satu-satunya, tapi ranah tanfidiyah. Bukan berarti Rais boleh tidak membaca aturan-aturan, tetapi kalau seperti saya baca ADART itu sudah mumetnya luar biasa. Terus terang, ketika